kabar buruk bagi saya, karena di PDF itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk. Yang awalnya saya guru Indo mendapatkan penempatan, kok tiba-tiba termasuk di dalam pembatalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Persa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangkap Persa Channel, edukasi dan informasi. Sobat Persa semua, pada kali ini saya akan bahas tentang berkaitan dengan P3K Guru tahun 2022, di mana tentunya untuk P3 tahun 2022 ini sudah ditutup. Dan kemudian pengumuman yang sangat mengejutkan adalah pengumuman tentang pembatalan penempatan sebanyak 3.052 peserta bagi P1 yang tadinya mendapat penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan karena dibatalkan. Oke. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke teman-teman semua, ketika teman-teman semua masuk ke portal guru-p3k.kemendikbud.go.id, maka teman-teman akan mendapatkan pengumuman, di mana pengumuman ini tentunya sangat mengejutkan sekali bagi teman-teman kita yang P1. Sebanyak 3.043 ini ternyata dibatalkan penempatannya. Ya, di sini sudah jelas kemarin per tanggal 1 Maret 2023 ternyata, di mana 1 Maret itu adalah masa-masa kita sedang menunggu sampai tanggal 10 Maret untuk pengumuman resmi penempatan. Ternyata ada pengumuman yang tidak enak, yang tentunya berkaitan dengan sejumlah 3.043 pelamar P1, ya, dimana sebanyak ini ternyata digagalkan mendapatkan penempatan, ya. Nah, ini pengumuman nomor 1199 BGT0008/2023 tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui laman ini, kami sampaikan bahwa setelah melakukan verifikasi kembali dan adanya sanggahan dari prioritas 1 atau P1 berdampak pada perubahan status 3.043 pelamar P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit teman-teman semua. Jadi kita juga bisa merasakan, ya, dimana yang tadinya kita tinggal berharap mau ditempatkan di mana, ternyata ketika muncul nama di lampiran surat edaran ini, ternyata ada nama sebanyak 3.043. Nah, ini kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ya, terhadap keadaan ini, bagi pelamar yang ingin mempertanyakan, silakan menghubungi atau mengakses layanan bantuan guru P3K pada laman ini ataupun kontak person, nomornya sudah ditautkan di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung unduh. Nah, di bawah ini teman-teman lampiran nama-namanya sudah ada semua, ya, di sini, ya. Jadi yang tadinya memang sudah jelas mendapatkan ternyata tidak mendapatkan. Silakan teman-teman langsung ke portalnya saja, kemudian klik unduh bagi yang belum, ya, kemudian cek namanya. Nah, ini teman-teman semua, berkaitan dengan ini ada beberapa teman kita yang sudah menanyakan, ya. Ternyata di sini jawabannya masih memang belum terlalu jelas, ya. Ini berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2002, ini jawabannya teman-teman semua, ya. Kenapa pembatalan itu dilakukan? Ini ternyata ini dasarnya, kata mereka, ya. Berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi tahun 2021. Jadi perankingan yang nilai tahun 2021 di ranking lagi. Jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang sama, maka diambil nilai tertinggi. Tapi jika PG1 dan PG2 pada jabatan berbeda, yang diambil PG2 terlebih dahulu. Nah, ini dinilai berlaku urutan dari THK2, non-PNS negeri, PPG, dan swasta. Nah, ini guru-guru tersebut seharusnya tidak dapat penempatan. Namun saat pendaftaran kemarin terjadi kesalahan pemilihan PG dan ketidaksesuaian pemilihan jabatan, sehingga dapat mendaftar. Dikarenakan hal tersebut, maka penempatan guru-guru tersebut dibatalkan. Sekalipun alasannya seperti ini, teman-teman kita yang langsung kontak telepon kemudian diberikan jawaban, walaupun jawabannya seperti ini, memang keadaannya malah berbeda teman-teman semua. Jadi ada salah satu teman kita
di salah satu sekolah negeri, dia honorer ya. Dia yang tadinya dapat penempatan tapi malah digagalkan. Padahal dia sudah jelas-jelas ada kuota di situ, ya. Dia sudah ngajar juga di situ. Nah, biar lebih jelas kira-kira jawaban dari Kemendikbudristek masih kita bisa terima atau tidak, kita lihat ya. Atau mungkin teman-teman punya penafsiran lain berkaitan dengan jawaban tersebut, silahkan nanti bisa share di kolom komentar. Silahkan disimak teman-teman semua untuk perihal jawaban secara langsung ketika Kemendikbudristek ditelepon oleh salah satu P1 yang termasuk dalam 3042 itu, yang tadinya mendapat penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Silahkan teman-teman semua disimak. Yang saya dengan Pak Tola Edi. Bapak Tola Edi? Iya, peserta P3K tahun 2021 yang sudah lulus PG. Baik, silakan, ada yang dapat kami bantu, Bapak? Tadi saya ngecek informasi di P3K Kemendikbud, ada informasi tentang pembatalan. Iya. Nah, nama saya juga termasuk di dalamnya. Baik. Yang saya bingung, saya itu di waktu pengumuman penempatan di SSCN itu saya mendapatkan kuota penempatan. Dan menurut info dari Dirjen GTK yang terjadwal tanggal 2 sampai tanggal 3, karena ada optimalisasi formasi, disuruh menunggu minggu ketiga dan keempat. Nah, informasi terbaru yang saya dapatkan itu selamat-lambatnya tanggal 10. Nah, ternyata barusan saya cek ya, kabar buruk bagi saya, karena di PDF itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk, yang awalnya saya guru Indo mendapatkan penempatan, kok tiba-tiba termasuk di dalam pembatalan penempatan, mohon informasinya. Baik. Untuk periode tersebut, mohon maaf atas ketidaknyamanannya Pak, yaitu untuk peserta yang termasuk ke dalam pembatalan penempatan P1, yaitu dikarenakan adanya dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya penanggahan oleh pelamar prioritas 1, akan berdampak pada perubahan status pelamar P1-nya Pak, dari mendapatkan penempatan karena berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, itu penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi di 2021. Jadi, jika PG1 dan PG2-nya, yaitu pada jabatan yang sama, tingginya. Baik, jadi jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda memilihnya, maka yang diambil hanya PG2-nya saja. Dan juga dilakukan urutan pada di THK 2 terlebih dahulu, guru honorer negeri, PTG, dan swasta. Dan juga untuk periode tersebut, yaitu karena hasil penempatannya nanti akan di-ranking dan nanti dibatalkan oleh pihak Panselnas, seperti itu Bapak, jika memang tidak mencapai rankingnya. Nah, untuk yang menyanggah itu kapan tanggal sanggahnya ya, mohon informasinya. Jadi di sanggah ini bukan melakukan sanggah dari PG1-nya ya Pak, jadi bukan dari peserta, namun dilakukan verifikasi kembali dari Panselnasnya. Jadi nanti Panselnas yang akan mengurutkan mana yang akan urutannya diambil terlebih dahulu atau terlebih dahulu, seperti itu Bapak. Dan tetap menyertakan ketersediaan kuota formasi dari masing-masing wilayahnya. Begitu. Berarti untuk informasi yang di PDF itu sudah valid, dan yang tidak mendapatkan penempatan itu gimana prosesnya nanti? Yang dibatalkan maksudnya? Baik, memang untuk informasinya sudah valid ya Pak, dan sudah benar. Jadi untuk informasi tersebut, ya, untuk informasi tersebut memang benar adanya, dan kami sarankan nanti untuk peserta yang dilakukan pembatalan bisa mengikuti di tahun berikutnya, namun tidak perlu khawatir karena untuk datanya tetap terdata pada database Kemendikbudristek. Berarti sudah positif tidak mendapatkan kuota dan ikut di tahun 2023 manakala nanti buka formasi kembali, begitu? Benar Bapak. Jadi juga bingung, kemarin kan ada optimalisasi infonya, lo kok tiba-tiba yang sudah mendapatkan anggaplah posisi aman di P1 kok tiba-tiba dibatalkan. Itu yang kami juga bingung, juga keresahan teman-teman yang juga kena imbasnya ini di sekolah. Nah juga yang saya bingung, padahal di sekolah itu ada PKWU, mapel PKWU di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Itu di induk, di sekolah induk tidak ada formasi, malah terlempar ke sekolah lain. Saya cek di pembatalan itu tidak termasuk dalam pembatalan. Saya cek di data Excel yang kemarin dianggap pos,
terlempar di sekolah lain, nah, maksudnya termasuk saya itu tidak diinduk tapi di sekolah lain. Baik. Bapak, kami informasikan bahwa data Excel yang beredar sebelumnya tidak resmi ya Pak, itu ya, tidak benar. Oke, paham. Yaitu misalkan, yaitu beracuan pada website resmi kami saja. Namun untuk pengumuman pembatalan memang sudah resmi dan sudah valid ya. Berarti walaupun nanti melakukan sanggahan di tanggal sanggah Kemendikbud, berarti tetap kemungkinan tidak akan mendapatkan penempatan di tahun. Benar, karena untuk hal tersebut sudah keputusan final dari pihak Panselnasnya Bapak, dan kami sarankan menyesuaikan dengan keputusan yang diumumkan dari pihak Panselnas. Yang sudah resmi di Kemendikbud itu ya. Iya. Nah, untuk nanti yang sudah dibatalkan, apakah tetap mengikuti tes mekanisme atau tetap nilai yang sudah PG tinggal menunggu penempatan atau bagaimana? Misalnya nanti membuka kembali. Baik, artinya untuk seleksi di 2023 ya Pak? Iya, di seleksi 2023. Baik, untuk perihal tersebut saat ini belum ada informasi lebih lanjut Bapak, baik itu untuk regulasi ataupun juknisnya. Kami sarankan nanti menunggu pengumuman di website resmi kami terlebih dahulu ya. Oke, baik. Berarti itu sudah positif, sudah valid untuk yang dibatalkan tidak dapat melakukan sanggahan sudah mengikuti resmi itu ya. Benar Bapak. Oh iya. Oke. Bantu Pak ini? Iya, sudah. Terima kasih banyak. Nah, itulah jawabannya teman-teman semua. Silakan dianalisa kira-kira permasalahannya seperti apa. Kalau memang permasalahannya seperti ini, tapi kenapa yang P1 tetap tidak mendapatkan penempatan padahal dia di sekolah induknya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Tetap berjuang teman-teman semua, dukung teman-teman teman kita semua yang saat ini tentunya akan melaksanakan atau melakukan audiensi lagi dengan Kemendikbudristek. Mudah-mudahan ada titik terang setelah nanti mereka melakukan audiensi lagi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.